Benar. Hai, saya Sarevani Busitepu dengan NIM 2405081052. Hai semuanya, perkenalkan saya Sonia Kesita Prastika dengan NIM 2405081044. Hai, nama saya Tantawi Siregar dengan NIM 2405081020. Pengertian akuntansi investasi. Akuntansi investasi merupakan proses pencatatan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan atas seluruh aktivitas yang berkaitan dengan investasi yang dimiliki oleh suatu entitas, termasuk pemerintah daerah. Investasi dipahami sebagai aset yang dimiliki dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa mendatang, seperti bunga, dividen maupun royalti. Dalam konteks pemerintah, investasi bahkan dapat dimaksud dengan mencapai manfaat sosial, yaitu meningkatkan kemampuan pemerintahan dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Jadi investasi bukan hanya sekedar sarana mendapat keuntungan finansial, tetapi juga sebuah bentuk penanaman modal yang dapat mendukung membangun ekonomi dan kepentingan publik. Klasifikasi investasi. Investasi ada dua, yaitu yang pertama investasi jangka pendek, yang kedua investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang yaitu ada permanen dan non-permanen. Investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik khusus, yaitu mudah dicairkan, memiliki tingkat risiko relatif rendah, dan dapat segera digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas entitas sifatnya yang liquid dan berjangka pendek. Investasi jenis ini tidak dimaksud untuk tujuan pengendalian atau penyertaan jangka panjang, melainkan lebih untuk optimalisasi dana kas sementara. Contohnya deposito berjangka, obligasi jangka pendek, surat berharga pemerintah. Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksud untuk dimiliki lebih dari 1 tahun anggaran dan tidak digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Investasi jangka panjang permanen adalah investasi yang dimiliki dalam jangka waktu tidak terbatas dan pada umumnya berupa pernyataan modal pemerintah pada BUMN, BUMD atau badan usaha lainnya. Investasi non permanen adalah investasi yang meskipun dimiliki lebih dari 1 tahun tetapi tidak dimaksudkan untuk dipertahankan secara terus-menerus. Selanjutnya, pengakuan investasi. Suatu investasi dapat diakui ketika terdapat keyakinan yang memadai bahwa pemerintah akan memperoleh manfaat ekonomi, manfaat lainnya, ataupun potensi jasa di masa mendatang dari investasi tersebut. Selain itu, nilai investasi baik berdasarkan biaya perolehan maupun nilai wajarnya harus diukur secara andal sehingga penyajiannya dapat dalam laporan keuangan dapat menggambarkan pengukuran investasi. Yang pertama itu jika mempunyai pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar yang dipergunakan sebagai pasar penerapan nilai wajar. Yang kedua, investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Yang ketiga, investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehannya. Pengukuran investasi yang keempat yaitu investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek, dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Yang kelima, investasi jangka panjang yang bersifat permanen, misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya. Dan yang keenam, investasi non permanen seperti pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dinilai sebesar biaya perolehannya. Selanjutnya itu adalah contoh biaya perolehan. Soalnya adalah Pemkot DKI membeli saham PT Propertindo sebanyak 5.000 lembar saham dengan nominal 10.000 per lembar. Biaya komisi dan administrasi 5% dari nilai nominal. Pemkot DKI mencatat investasinya sebesar 525 juta dengan rincian sebagai berikut. 50.000 lembar dikali dengan 10.000 menghasilkan 500 juta. Biaya komisi dan administrasi 5% dikali dengan 500 juta adalah 25 juta. Hasilnya adalah 525 juta. Selanjutnya itu adalah metode penilaian. Metode penilaian di sini ada 3 jenis, yaitu adalah metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Metode penilaian investasi. Menurut PSAP nomor 6 paragraf 37, pemilihan metode penilaian investasi ditentukan oleh tingkat kepemilikan dan pengaruh investor terhadap investasi. Kepemilikan kurang dari 20% dinilai dengan metode biaya, sedangkan kepemilikan antara 20% sampai dengan 50% atau kepemilikan di bawah 20% namun memberikan pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas. Kepemilikan lebih dari 50% juga dinilai dengan metode ekuitas karena mencerminkan adanya pengendalian. Untuk investasi yang bersifat non-permanen, penilaian yang dilakukan dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan.
Namun, dalam praktiknya, presentasi kepemilikan bukan satu-satunya faktor penentu. Yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh atau pengendalian terhadap perusahaan investasi. Pengaruh atau pengendalian dapat ditunjukkan melalui kemampuan memengaruhi komposisi dewan, komisaris, menunjuk atau mengganti direksi, menetapkan kebijakan manajerial, serta mengendalikan mayoritas suara dalam rapat strategis perusahaan. Pengakuan hasil investasi. Hasil investasi diperoleh dari investasi jangka pendek antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai atau cash dividen. Diakui pada saat perolehan dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah. Pengungkapan investasi. Laporan keuangan harus menggunakan informasi yang memadai mengenai investasi agar memberikan transparansi kepada pengguna laporan. Informasi yang wajib diungkapkan meliputi kebijakan akuntansi yang digunakan untuk menilai investasi, jenis-jenis investasi yang dimiliki, perubahan harga pasar, indikasi penurunan nilai investasi berupa penyebabnya, daftar investasi yang dinilai berdasarkan nilai wajar, serta penjelasan mengenai perubahan saldo investasi selama periode pelaporan. Hasil ini bertujuan agar pembaca laporan dapat memahami nilai dan risiko investasi secara jelas. Selanjutnya kita lanjut pada soal tanggal 30 Maret tahun 2023, pemerintah Kota Bengawan menempatkan dananya sebesar 200 juta rupiah pada deposito berjangka 6 bulan dapat diperpanjang di Bank Amarta dengan bunga 50% pada 30 September 2023 diterima bunga deposito sebesar 5 juta rupiah. Deposito ini sampai akhir tahun belum dicairkan. Lalu kejahatan pada jurnal finansial atau LO, debit investasi jangka pendek pada kredit kas di Kasda sebesar 200 juta rupiah. Tanggal 30 September tahun 2023, debit di kas di Kasda pada kredit pendapatan bunga LO sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember 2023, debit piutang bunga pada kredit pendapatan bunga LO sebesar 2.500.000 rupiah. Tanggal 30 Maret tahun 2024, debit kas di kas daerah sebesar 5 juta pada kredit pendapatan bunga LO sebesar 12.500, kredit piutang bunga sebesar 2.500 rupiah. Lalu dicatat di jurnal anggaran atau LRA tanggal 30 Maret tahun 2023, debit investasi jangka pendek pada kredit estimasi perubahan sal dengan jumlah 200 juta rupiah. Pada tanggal 30 September tahun 2023, debit estimasi perubahan sal pada kredit pendapatan bunga sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 31 Desember tahun 2023 tidak ada jurnal. Tanggal 30 Maret tahun 2024, debit estimasi perubahan sal pada kredit pendapatan bunga LRA sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya itu adalah ilustrasi jurnal investasi jangka panjang. Soalnya adalah tanggal 30 Maret 2023, pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala Dirgantara menginvestasikan dana di salah satu perusahaan daerah sebesar 12 juta. Pada tanggal 31 Desember 2023, perusahaan daerah tersebut mengumumkan laba sebesar 1 juta dan membagikan dividen tunai sebesar 60.000 dengan asumsi kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala di perusahaan daerah adalah 50%. Untuk ilustrasi jurnal investasi jangka panjang, jurnal finansialnya adalah uraiannya pengeluaran pembiayaan untuk investasi. Pertama adalah investasi, debitnya 12 juta, di kas daerah kredit sebesar 12 juta. Untuk jurnal anggaran, seuraiannya pengembangan pembiayaan investasi debit sebesar 12 juta di debit, estimasi perubahan sal di kredit yaitu adalah 12 juta. Untuk ilustrasi jurnal investasi jangka panjang soal yang kedua adalah tanggal 30 Maret 2023, pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala Dirgantara menginvestasikan dana di salah satu perusahaan daerah sebesar 12 juta. Pada tanggal 31 Desember 2023, perusahaan daerah tersebut mengumumkan laba sebesar 1 juta dan membagikan dividen tunai sebesar 60.000. Dengan asumsi kepemilikan pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala di perusahaan daerah adalah 50%. Jurnalnya adalah untuk di jurnal finansialnya. Untuk metode ekuitas, pada saat pengumpulan laba di PPKD 50% dikali dengan 1 juta adalah 500.000. Investasi di perusahaan daerah, debitnya 500.000 dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LO di kredit sebesar 500.000. Untuk jurnal anggarannya yaitu uraiannya metode ekuitas, pada saat pengumpulan laba di PPKD 50% dikali dengan 1 juta, maka di LRA itu tidak ada jurnal. Untuk jurnal finansialnya, yang pertama yaitu untuk metode ekuitas, pada saat pembagian dividen di PPKD 50% dikali 60.000 yaitu 30.000.
Kas di kas daerah di debit sebesar 30.000 pada investasi di kredit sebesar 30.000. Di jurnal RRA yaitu adalah metode ekuitasnya pada saat pembagian dividen PPKD 50% dikali 60.000 adalah 30.000. Estimasi perubahan saldo di debit sebesar 30.000 pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan LRA sebesar 30.000 di kredit. Selanjutnya ilustrasi jurnal investasi jangka panjang. Soalnya tanggal 30 Maret 2023 pemerintahan daerah Kabupaten Cakrawala Dirgantara menginvestasikan dana sisa satu perusahaan daerah sebesar 12 juta. Pada tanggal 31 Desember 2023 perusahaan daerah tersebut mengumumkan laba sebesar 1 juta dan membagikan dividen tunai sebesar 60.000 dengan asumsi kepemilikan pemerintahan daerah Kabupaten Cakrawala di perusahaan daerah adalah 50%. Jurnal finansial. Yang pertama, metode biaya. Pada saat pengumuman laba PPKD 50% kali 1 juta dapatnya 500.000. Terus pada debit piutang lainnya 500.000, pada kredit pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau LO 500.000. Jurnal anggaran atau LRA. Yang pertama metode biaya. Pusat pada saat pengumuman laba di PPKD 50% kali 1 juta, tidak ada jurnal. Selanjutnya jurnal finansial. Yang pertama metode biaya pada saat pembagian dividen PPKD 50% kali 60.000 hasilnya 30.000. Debit kas di kas daerah sebesar 30.000, di kredit piutang lainnya sebesar 30.000. Jurnal anggaran atau LRA. Yang pertama metode biaya. Pada saat pembagian dividen PPKD 50% kali 60.000 hasilnya 30.000. Debit estimasi perubahan sal 30.000, di kredit pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan atau LRA 30.000. Selanjutnya, ilustrasi jurnal untuk pelepasan investasi. Soalnya, tanggal 30 Maret tahun 2023, pemerintah daerah Kabupaten Cakrawala Dirgantara memutuskan menjual saham kepemilikannya di perusahaan daerah senilai 10 juta rupiah. Saham tersebut terjual dengan harga 11 juta rupiah pada tanggal 3 April tahun 2023. Untuk jurnalnya, yang pertama, jurnal finansial atau LO, debit kas di kas daerah pada kredit investasi jangka panjang sebesar 10 juta dan kredit surplus pelepasan investasi jangka panjang sebesar 1 juta rupiah. Untuk jurnal anggaran atau LRA, pada tanggal 3 April tahun 2023, debit estimasi perubahan sal sebesar 11 juta pada kredit penerimaan pelepasan investasi jangka panjang sebesar 11 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga PPT ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Bye.